Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Oke, baik. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah pelajari materinya. Sekarang pertemuan ketiga kita lihat soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, bentuk sederhana dari, nah kalau begini cara membacanya adalah A pangkat min 5 dikali B pangkat 4 dikali C pangkat 3 dibagi dengan A pangkat min 4 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 2 adalah. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Ya. Kita coba menyelesaikan. Ya. Nah, di sini nampak sama kita ada pangkat di dalam kurung, ada pangkat di luar kurung. Nah, berarti ini kita bisa pakai sifat perkalian perpangkatan ya, yang pernah kita pelajari di pertemuan kedua ya. Sifat yang ini. Nah, oke. Jika A pangkat M dikali N, maka nanti hasilnya adalah A pangkat M kali N. Oke. Nah, namun sebelumnya di sini ada negatif ya, ada positif. Ada baiknya kita pahami dulu konsep perkalian positif dan negatif dan juga konsep pembagian positif dan negatif. Nah, konsepnya di sini kita untuk saat ini tidak perlu lagi menghafal misalnya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif gitu. Jadi kita lihat aja konsep seperti ini. Jika tanda berbeda jadinya nanti negatif. Jika tandanya sama jadinya positif gitu. Ini ibaratnya seperti kita berteman. Yang satu sifatnya baik, yang satu sifatnya buruk. Itu biasanya tidak akan pernah cocok, tidak bisa berkawan, artinya negatif ya, kayak gitu. Sementara kalau yang satu sifatnya baik, satu lagi juga baik, maka dia bisa berkawan, cocok, jadi positif. Jadi kalau bisa berkawan dia positif, tidak bisa berkawan dia negatif. Tetapi kalau dia sama-sama jelek sifatnya, sama-sama buruk, sama-sama negatif, nanti bisa berkawan, berarti positif ya, gitu. Nah, kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan ya, bilang positif dan negatif, konsepnya itu biasa kita pakai adalah kalau positif itu adalah sebagai uang, negatif itu sebagai hutang. Oke. Nah, sekarang kita cobakan ke sini. Kita kalikan dulu. Pertama tadi adalah perkalian yang pangkat di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung. Oke. Pertama yang A jadinya adalah A pangkat min 5 dikali 2, jadinya A pangkat min 5 kali 2. Oke. Sekarang yang B kita ambil, tentu saja 4 dikali 2, jadinya B pangkat 4 kali 2. Kemudian yang C pangkat 3 dikali 2, jadinya C pangkat 3 kali 2. Yang di bawahnya sama, perlakuannya sama. A pangkat min 4 kali 2, A pangkat min 4 kali 2. Oke, yang B 5 kali 2. Oke, dan yang C 2 kali 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, tadi untuk yang bagian atas kan pangkatnya sudah diambil. Nah, sekarang untuk yang bawah kok bisa dipakai lagi? Jadi perpangkatan di luar kurung ini, perhatikan di sini, kalau dia kurungnya sampai ke bawah, nah seperti ini, artinya bagian yang di atas ini dengan bagian di bawah ini milik pangkat 2 ini, ya, milik pangkatnya. Jadi artinya 2 ini dia bisa berteman dengan yang di atas, bisa juga dia berteman dengan yang di bawah gitu. Oke. Nah, sekarang kita cobakan perkalian tanda ini. Jadinya nanti hasilnya setelah kita kalikan semuanya adalah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita cobakan. A pangkat min 10 ini datangnya dari A pangkat min 5 kali 2. Kenapa bisa jadi min 10? Karena di sini kita perhatikan kita kalikan seperti biasa bilangannya dulu. Tidak usah lihat dulu tandanya. 5 kali 2 berapa? 10 ya. Ada tanda negatif, ya kan? Yang satu negatif, yang satu lagi positif. Berarti dia berbeda tanda. Nah, kalau berbeda tanda, yang satu dia jahat, yang satu baik.
tidak akan bisa berteman kan gitu. Jadi tetap negatif. Oke, jadi negatif 10. Oke, jadi awalnya 5 kali 2 dulu 10. Nanti lihat tandanya. Kalau tandanya beda pasti hasilnya negatif. Jadi negatif 10. Oke, yang B 4 kali 2 8. Oke, yang C 6 ini datangnya dari 3 kali 2. Oke, aman ya. Kemudian di bawah perlakuannya sama. Min 8 ini datangnya dari min 4 kali 2, ya kan? Yang satu jahat, yang satu baik ya. Tidak akan bisa ya berteman ya, negatif hasilnya ya. Oke, atau yang satu ya, atau dia berbeda tanda, yang satu negatif, yang satu positif, pasti hasilnya negatif. Oke, yang B pangkat 10 ini datangnya dari 5 kali 2, dan yang C pangkat 4 ini datangnya dari 2 kali 2. Oke. Nah, sekarang di sini nampak sama kita pembagian, ya kan? Pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau pembagian berarti kita pakai sifat yang sudah kita pelajari juga di pertemuan kedua, yaitu sifat pembagian jika A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Atau cara mudahnya adalah jika dia pembagian pangkatnya dikurang. Sama seperti tadi, jika dia perkalian. Oke, ya. Nah, berarti di sini kita kurang, akan sama dengan min 10, A pangkat min 10 kurang min 8. Nah, kurang ini datangnya dari mana? Kurang ini datangnya dari ini sifatnya ya, udah rumus tanda kurang, jadi dikurang pula. Nah, disambut dengan min 8, jadi kita pakai tanda kurung sebagai pemisahnya karena disambut dengan min 8. Oke. Nah, kemudian yang B 8 dikurang 10, biasa saja ya. Kenapa biasa saja? Ini 8 kurang ini tandanya 10. Oke, kenapa biasa saja ya? Karena di sini dia positif, jadi tidak perlu pakai tanda kurung ya. Nah, yang C 6 dikurang 4 juga biasa. Nah, sekarang kita ambil kertas buram. Nah, oke. Nah, biasakan dalam menyelesaikan soal, kertas buramnya disisipkan di samping catatannya. Kalau di kertas lain nanti buramnya kita ragu ya, atau nanti terbuang tadi mana. Jadi kita tidak tahu nanti ini datangnya dari mana, Jadi kalau Bapak biasanya buramnya tuh di pinggir kertas sedikit. Nah, berarti ini kita coba menyelesaikan di kertas buram. Min 10 dikurang min 8. Nah, kurang dengan min tuh bisa dibaca kurang, bisa dibaca min ya, sama aja. Nah, jadinya adalah min 10 ditambah 8. Kenapa min 10 tambah 8 jadinya? Lihat ini, negatif dikali negatif, ya kan? Nah, yang jahat dengan yang jahat dia akan cocok berteman ya, positif jadinya kan gitu. Nah, atau bertanda sama hasilnya positif nih, tanda sama hasil positif kan sama nih, negatif hasil positif. Nah, jadi sekarang nampaknya di sini ada min 10 tambah 8, berarti utangnya 10 dibayar 8. Nah, berarti masih ada utangnya 2 lagi. Oke. Selanjutnya A-nya jadinya pangkat min 2 ya. Ini setelah kita cari. Jadi A pangkat min 2. Untuk yang B 8 dikurang 10 sama dengan min 2 juga ya. Ini sama juga artinya dengan ini ya, tapi berkebalikan ya. Ini artinya adalah uangnya 8, hutangnya 10 ya. Tentu masih ada sisa hutangnya 2 lagi. Oke, berarti B juga pangkat min 2. Nah, yang C 6 dikurang 4 ya, pangkat 2 jadinya ya, biasa saja. Nah, alhasil jawabannya adalah A pangkat min 2 kali B pangkat min 2 dikali C pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Bentuk sederhana dari X pangkat min 2 dikali Y, tidak ada pangkatnya di sini tapi dianggap ada ya, 1 dikali Z pangkat 3 lalu dipangkatkan dengan min 2. Nah, dibagi dengan X pangkat 6 Y pangkat min 4 ya, dikali Y pangkat min 4 dikali Z pangkat 8 lalu dipangkatkan 1/2 atau setengah adalah di sini ada pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan. Nah,
Oke, di sini terlihat sama kita ada pangkat di luar kurung, ada pula pangkat di dalam kurung ya. Jadi masih kita pakai sifat yang pertemuan kedua yang kita pelajari pertemuan kedua, yaitu sifat perkalian perpangkatan ya. Oke, sama dengan yang pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masukkan sifatnya. Jadi X pangkat min 2 dikali dengan min 2. Oke. Untuk yang Y, di sini ada angka 1, tapi di matematika tidak lazim dituliskan ya. Jadi Y pangkat 1 dikali min 2. Ini dia. Z pangkat 3 dikali min 2. Oke. Nah, untuk yang di bawahnya X pangkat 6 dikali dengan 1/2. Yang Y-nya pangkat min 4 dikali 1/2. Dan Z-nya pangkat 8 dikali 1/2. Oke. Nah, sekarang kita ambil kertas buram lagi. Nah, di sini ada yang berupa pecahan ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Oke. Nah, jadi misalnya kita ambil dulu yang 6 kali setengah atau 6 kali 1/2. Nah, 6 kali 1/2 ini perkalian bilangan biasa dengan bilangan pecahan. Jadi kalau perkalian bilangan biasa dengan bilangan pecahan itu caranya adalah yang dikalikan hanya yang pembilangnya saja, yang di atasnya saja. Sedangkan yang di bawah, penyebut ini tetap berada di bawah. Tetap dia sebagai pembagi. Berarti 6 dikali 1 dibagi 2. Jadi 6 kali 1 6 dibagi 2. Dapatnya 3. Oke, jadi X itu nanti pangkatnya adalah 3. Yang Y sama ya. Min 4 dikali 1/2 berarti min 4 dikali 1. Min 4 kali 1 min 4 dibagi 2. Dapatnya juga min 2. Yang Z juga sama. 8 dikali 1/2 berarti 8 dikali 1 dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam penyelesaian lebih lanjut. Nah, di sini untuk yang di bawah kita sudah tahu tadi ya. X pangkat 3 datangnya dari sini, Y pangkat min 2 datangnya dari sini, Z pangkat 4 datangnya dari ini ya. Oke, untuk yang di atas, nah ini perkalian biasa saja. Min 2 dikali min 2. Nah, ini dia negatif. Nah, satu lagi juga nih negatif. Jadi tanda tandanya sama. Jadi kalau tandanya sama nanti hasilnya positif. Jadi kalikan saja dulu 2 dikali 2 4. Lihat tandanya. Kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Artinya orang jahat dengan orang jahat bisa berkawan. Oke. Yang Y, untuk yang Y 1 kali min 2. Nah, di sini beda ya, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, sudah jelas nanti hasilnya adalah negatif karena dia berbeda tanda. Nah, oke. Untuk yang Z sama ya, 3 kali min 2. Ya, tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda hasil negatif. 3 kali 2 6. Lihat tandanya. Tandanya berbeda berarti negatif 6. Oke, jadi tidak perlu pusing dalam mengalih-alihkan atau membagi positif negatif ya. Operasikan saja dulu angkanya seperti biasa, nanti tanda mengikuti. Itu harus diingat ya. Jadi jangan misalnya 3 kali min 2 berapa ya. Jadi jangan pakai min gitu. Jadi 3 kali 2 6. Lihat tandanya. Gitu ya. Kalau berbeda tandanya pasti hasilnya negatif. Jadi negatif 6 gitu ya. Itu untuk selanjutnya nanti. Lalu di sini pembagian sama ya. Berarti kita pakai sifat A pangkat M, A pangkat per A pangkat N. Jadi A pangkat M dikurang N ya. Jadi kalau dia pembagian pangkatnya dikurang. Nah, berarti di sini 4 dikurang 3 ya. X 4 dikurang 3 dan Y-nya min 2 kurang 2 ya. Karena dia ini ya sama dengan sebelumnya. Tandanya negatif, berdekatan dengan negatif. Jadi harus dipisah tanda kurang. Nah, kita coba selesaikan dulu di sini boleh. Min 2 kurang ya. Jadi kurang dengan kurang jadinya tambah. Jadi min 2 tambah 2 jadinya 0 ya. Hutang 2 bayar 2 jadinya 0. Oke. Untuk Z min 6 min 4. Nah, ini artinya nanti berhutang 6 berhutang 4 ya. Oke. Nah, itu selesaikan. X pangkat 4 kurang 3 1 ya. Jadi tidak perlu dituliskan. Kemudian ini tadi 0 ya. Oke. Kemudian yang Z-nya adalah utang 6, utang M4, jadi utangnya 10. Oke. Nah, sekarang telah selesai lebih lanjut.
X ya, karena dia pangkatnya positif tetap dia berada di atas. Y, kita lihat sifatnya. Jadi ketika A pangkat 0 hasilnya selalu 1, jadi tidak perlu dituliskan. Nah, kemudian Z pangkat 10. Kenapa Z ini pindah ke bawah? Karena sifatnya, lihat di sini sifat nih, kalau dia negatif pindahkan ke bawah jadi positif. Jadi jawabannya adalah X per Z pangkat 10. Oke, yang ketiga, hasil dari 125 pangkat 1/3 dikurang 1/4 pangkat min 1/2 ditambah 16 pangkat 3/4 adalah, oke, ini pilihan jawabannya. Kita coba selesaikan. Oke, di sini terlihat sama kita penyederhanaan bilang berpangkat nampaknya. Jadi kita sederhanakan dulu bilang berpangkatnya, nanti baru kita cari lebih lanjut. Sekarang pertama di sini 125 pangkat 1/3. Nah, 125 ini kita pikirkan dulu berapa pangkat berapa yang hasilnya 125. Atau karena kita dibantu di sini dengan angka 3 di bawahnya, maka kita usahakan pangkatnya itu juga bernilai 3. Sehingga bisa kita pikirkan angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 125. Oke. Nah, berarti di sini kita pakai Bram. Angka yang dipangkatkan 3 hasilnya 125 adalah 5 ya. Jadi kenapa? Karena 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, dikali 5 lagi 125. Oke, cocok. Nah, jadi sederhananya adalah 5 pangkat 3. Oke, lalu dipangkatkan 1/3 ya, ini ya, pangkat yang ini ya. Nah, kurang 1/4. Kalau 1/4 ya, 4-nya kita pangkatkan adalah 2 pangkat 2 ya, udah biasa itu ya. Ini pangkat min setengahnya tetap ya. Oke. Lalu ditambah dengan 16 pangkat 3/4. Nah, 16 ini angka berapa yang dipangkatkan 4 yang hasilnya 16. Nah, gitu. Kenapa harus dipangkatkan 4 ya? Karena di bawahnya ini 4. Jadi kita usahakan ya. Ini memudahkan kita ini ya. Karena sudah ada pangkatnya. Oke, jadi berarti tentu saja angka 2 ya, karena 2 dipangkatkan 4, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16. Oke. Jadi sederhananya adalah 2 pangkat 4. Ini pangkat di luar masih tetap, yaitu 3/4. Oke. Nah, jadi Bapak ulang kembali ya. Jadi 125 pangkat 1/3. Kenapa 5 pangkat 3 yang kita pilih? Karena di sini sudah ada angka 3 di bawahnya. Jadi kita usahakan yang berpangkat 3 kan gitu. Nah, sama dengan 16 16 pangkat 3/4. Angka 4-nya sudah ada di sini ya sebagai pangkatnya. Jadi kita usahakan pula nanti angka berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 16 gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya ini dengan mudah bisa kita selesaikan perkalian ini. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Pertama 5 pangkat 3 dikali 1/3. Nah, berarti ini kita pakai sifat ini ya, untuk yang 1/2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 ini kita jadikan seperti ini dulu biar seragam ya. Hilangkan pecahan, tanda pecahannya. Jadi kalau untuk menghilangkan tanda pecahannya ini, kita naikkan 2 pangkat 2 ini ke atas. Nah, jadi kalau kita naikkan ke atas, tandanya berubah menjadi negatif pangkatnya ya. Nah, jadi kalau pecahan itu perpangkatan pecahan, kalau dia berada di bawah, kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi tanda negatif. Kalau dia di atas, letakkan bawah, tandanya juga berubah menjadi positif. Jadi tanda pangkatnya ini berubah menjadi sebaliknya. Ini sifat ini yang kita pakai. Oke. Nah, sekarang ini tetap ya, dulu. Oke. Nah, sekarang sudah bisa dengan mudah kita operasikan. Ini ada pangkat di dalam kurung, ada pangkat di luar kurung. Berarti kita pakai sifat yang ini, ya, sifat sebelumnya. Sehingga di sini sama dengan, oke, ini 3 dikali 1/3. Ini seperti yang sebelumnya ya. Bilang biasa dikali pecahan. 3 dikali 1, 3 dibagi 3 ya, itu 1. Oke.
jadi 5 pangkat 1, jadi 1 tidak perlu tuliskan. Kemudian yang dikurang dengan 2 pangkat min 2 dikali pangkat min setengah. Nah, ini juga ya, min 2 dikali min 1 per 2 ya. Negatif dengan negatif tanda sama, hasil positif, jadi dapatnya 1. Oke, jadi 2 pangkat 1 juga tidak dituliskan. Ini 2 pangkat 4 kali 3 per 4 nih ya. Oke, 4 kali 3 12 ya kan, dibagi 4 dapat 3, jadi 2 pangkat 3. Oke, nah atau lebih mudahnya bisa dicoret saja ya. Ini lebih mudah sederhananya ya. Kalau dia sudah sama, 3 dengan 3 bisa dicoret. Oke, tinggal 1, yaitu mengkali 5 pangkat 1. Kemudian ini negatif dengan negatif sudah jelas positif ya, karena perkalian ya. Nah, kemudian 2 dengan 2 nya bisa dicoret. Oke, nah kita coret. Nah, begitu juga dengan ini, 4 dengan 4 nya bisa dicoret. Oke, tinggal 2 pangkat 3, ini dia. Nah, oke, itu kalau lebih mudahnya ya, sederhananya seperti itu ya. Kalau ingin lebih sederhana seperti itu. Nah, sehingganya sekarang hasilnya adalah tentu saja 5 dikurang 2 adalah 3, ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Oke. 2 pangkat 3 tentu saja kita kalikan angka 2 sebanyak 3 kali, yaitu adalah 8. Nah, jadinya 5 dikurang 2 3, ditambah 8 11. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan diputar ulang kembali ya, berulang-ulang. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Oke, terima kasih.